neraka. Memang kau bagus, masuk kamar orang, kau ngatur-ngatur kami, bagus kau gitu. Ya karena kayak gitu mulutmu. Apa Kenapa mulutku? kayak gitu mulutmu itu sama Kenapa Kristen? mulutku? Apa Kenapa itu mulutku? benci kali kamu sama Kristen? Kapan aku benci sama agama kau? Kau bilang tadi kan masuk neraka. Ibu, Ya bapak memang ini kau aja masuk menjelaskan neraka. tadi kan. Memang kau Tadi masuk bapak ini neraka dalam menjelaskan Islam. kenapa kau bilang itu neraka. Ya Ini kau masuk sibuk. neraka Kalau kau Kristen. nggak mau masuk neraka ya udah kau masuk Islam. Aneh kau. Enak kali mana Ya mau udah. aku itu ini karena Muhammad kau itu bisa menikah berapa Memujat orang kau kan? mana mau Lah Tuhan kau ngambil bini orang ada di kitabmu. Nabi-nabi di kitab kau ngambil bini orang. Nih kau tengok nih. siapa mau bisa Sejak kapan Nabi kau menikah dengan orang 3 tahun yang menikah dengan anak 3 tahun itu nenek moyang Tuhan kau. Itu Kau tuh ya, ini ku tunjukkan kau ya. Amit lah, nggak mau lah. Aku juga amit-amit punya Tuhan berpantat loh nih. Kau tengok nih, yang menikahi anak usia 3 tahun itu. Ya, memang ada mulutnya pun ada kakinya ya memang iyalah. Nih kau tengok, yang menikah dengan anak usia 3 tahun nenek moyang Tuhan kau. Nih kau tengok nih dalam Separia nih, Itu bukan separia.org. dalilnya itu mau Kok bukan dalil ini kitabnya orang Yahudi kok sibuk kau? Ini kitabnya orang Yahudi kok. Kau pula yang sibuk ngatur-ngatur kitab orang Yahudi. Kau tengok nih. Iya, supaya bukan kau, emang kau penting aku ngasih tahu orang yang nonton kok. Nih kau tengok nih. Ribika itu menikah dengan Ishak. Mulut kau memang beres mulut kau aja penuh sampah. Kau bilang tadi masuk neraka Kristen. Memang masuk neraka Kristen menurut Islam, kok sibuk kau. Nih kau tengok nih ya. Bahkan Ribka dinikahi sama Ishak usia 3 tahun. Ini nenek moyang Tuhan kau. Kok kau pula nuduh-nuduh Nabi Muhammad nikahi anak usia 3 tahun? Nenek moyang Tuhan kau nikahi anak usia 3 tahun. Nah bahkan Yesus berkata, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang mengikuti perintah Allah. Perintah Allah Bapa mana yang telah kau ikuti supaya kau layak masuk surga? Pede kali kau masuk surga. Yesus berkata, aku hanya datang untuk domba tersesat dari Bani Israel. Bahkan di luar Bani Israel dikatakan anjing. Kok kau sibuk kau? Yesus berkata begitu. Kok kau pula ngelarang-larang aku bahas Yesus? Memang kau siapa? Mamaku bukan. Adik Yesus kau bukan. Ngaku-ngaku anaknya Yesus kau, terus aku nggak boleh membahas Yesus. Yesus ini tuh keperadaban. Siapa kau ngatur-ngatur udah masuk room orang Islam disuruh bertanya Islam, kau pula ngatur-ngatur kami. Kau pikir kami mau dijajah kau? Penting kali kau pun sudahlah masuk di tempat kita dihargai. Makanya kalau nggak mau ini diatur, janganlah Yesus, jangan susupkan Yesus. Itu dia. Apa pula? Yang mengatakan Yesus terkutuk kau, yang mengatakan dia mati ditelanjangi kau, kok kami yang kau tuduh menghujat? Ada gila-gilanya kau ketengok mak. Itu mau ditelanjangi mau apa itu urusan kan Kristen. Ya sudah, ngapain kau naik ke ya udah. Loh, kok bukan urusan kau? Aku ini akademisi, pendebat lintas agama. Urusan kau. Urusan gula. Karena di dalam Undang-Undang 1945 mengajarkan supaya memerangi kebodohan dan juga mencerdaskan anak bangsa. Kalau begitu, kalau urusanmu Yesus kok Yesus pula memberkati aku? Yesus saja diberkati Tuhan kok, aku pula diberkati Yesus. Biar masuk Kristen lagi kau. Nggak mau aku didoakan masuk Kristen, lebih baik aku nyembah kulkas daripada nyembah Yesus. Nggak mau aku. Ya udah, ngapain kau tuh sembuhkan Yesus? Islam aja apa? Agama ayat Quran aja. Kan memang kusuruh kau bertanya tentang agamaku, ngapain kau bahas Yesus menikah? Kusuruh kau tanya agamaku, kau pula yang bahas Yesus menikah. Giliran ku bahas karena mulut kau dari tadi itu ribut kali ku tengok itu. Apa mulutku bukan mulut kau? Kenapa kau sibuk mulutku kok? Pikir itu aku dari dulu kau apa itu nonton kau terus entah apa kau. Ya berarti aku bagus kau tonton, berarti bagus lah kau tonton aku tonton terus lah. Memang nggak bisa didiamkan lah, kenapa terus dia mulutku kok nggak pinjam mulut kau kok? Memang aneh mulut aku kok, kau pula yang sibuk mulut aku kok. Aku akademisi kok, aku belajar kok. Siapa bilang aku nggak boleh baca Bible? Emang ada undang-undangnya aku nggak boleh baca Bible? Kau pula yang ngatur, kau bukan presiden, bukan mamaku. Kau mentang-mentang Tuhan kau Yesus, terus kau larang orang bahas Yesus, sementara kau diajarkan untuk injili seluruh makhluk. Aneh kau. Ngapain Bible kau dijual kalau nggak boleh dibaca? Kau suruhlah pemerintah untuk ambil Bible di peredaran itu biar nggak dibaca umat Islam. Giliran dibaca kau pula yang ngatur-ngatur kami. Lucu kau ini mak. Giliran Edis, kawan-kawan kau bahas agama kami, haleluya kau tulis di bawah. Munafik kau. Kau ini loh orang-orang yang suka-suka bapak moyangnya hidup di dunia. Giliran orang membahas Yesus nggak boleh. Itu semua nggak ada yang bahas Islam loh, cuma Edis aja, yang lain kan bahas banyak cerita kau, bohong kali kau. Si Bom nggak bahas Islam, si Bikana nggak bahas Islam. Itu mana? Kau tahu ya, aku ini udah 6 tahun, jangan kau tipui aku. Inilah kau, munafik kau. Kebanyakan kau yang munafik. Kau munafik pula aku, tanpa lagi Sophie Katol.
Temanya nanti Haipudin. kan Alkitab, bukan Islam dibahas si Bom sama Kok siapa nggak itu bahas semua. Islam pula si Bom bahas agamaku kok Ya banyak pula mana? cerita kau. Baru Bini si nanti Bom dibahas kau. kan Memang nanti kau bini si ditanyain. Bom. Memang kau bini si Cuma Bom. cuma si Edis aja yang membahas apa itu agama Islam Masih atau di agama banyak, nggak Quran. usah kau menipu-nipu di sini, nggak ada orang yang bisa kau bodoh-bodohi, Mak. Kau jangan ngatur-ngatur anak orang, anak kau atur. Aku di sini independen. Kerjaanku di sini adalah membantah orang-orang yang menyesatkan pikiran orang lain. Itu hakku sebagai warga negara Siapa Indonesia. yang Siapa menyesat kau itu ngatur-ngatur aku? Kristen? Mana ada menyesat Sejak itu loh, kapan? gak ada kok. Loh, kok nggak menyesatkan? Ku tanya sama kau dulu. Ada nggak Yesus mengajarkan kau ke gereja? Jangan tanya aku itu, gak ada menyesat itu, gak ada. Mana Makanya ada ku menyesat? tanya, ada nggak Yesus Alah. mengajarkan Tuhan itu 3? Kalian aja yang menyesat itu. Makanya ku Itu tanya, kenapa? ada tidak Ini Yesus beberapa mengajarkan? orang, itu yang menyesat. Ginilah kau, giliran ku tanya kau cerewet itu kali dia. kau. Kau yang Apa itu menyesat itu dia? ya. Kau, udahlah kau jual cabai Kalian aja. ini bubarkan ibadah-ibadah Kristen, itu yang menyesat kalian. Siapa itu. coba kau sebutkan gereja kau yang pernah Banyak dibubarkan itu, orang Islam? banyak. Barusan di Nih, sini lagi udah oke. tak usah lagi banyak mulut Rifa. Kau banyak mulut Ya. kau. Nih kau tengok nih data Kalau ini nih. orang Kau Kristen nggak pernah loh apa bubarkan pernah orang apa? Islam. Nggak pernah apa? Mau Itu apa KKB yang tua-tua membunuh itu orang itu agamanya suara-suaranya. apa itu? Yang membunuh orang-orang di Papua itu agamanya apa? Itu yang Agamanya dulu-dulu itu, yang dulu-dulu Yang itu. dulu-dulu kata kau. Yang nggak dulu-dulu. ada apanya, Yang dulu-dulu. Tuhannya Nih itu ku tunjukkan dulu. kau. Nih ya, ku tunjukkan kau data dulu. Kau Kau bilang mama-mama itu nggak tahu apa-apa. menyesat. Naik pula kau di yang sini. Menipu itu kau. agama kalian Tengok yang nih. menyesat itu. Apa pula yang menyesat? Kau tengok, kau baca ini. Nah, ini kau bilang dulu-dulu. Kau nggak tahu malu kau, Mak. Baca makanya buku, Mak. Jangan kau cuma naik ke sini menjajah orang. Kau tengok nih dari prokalteng.co Jawa Post. Kau tengok ini. Kadentus 88 turun kau kan. Teroris tidak hanya Islam. Yang kareten juga ada. Menceret kau kan. Kalian Kristen-Kristen naik ke komalku ngatur-ngatur aku. Siapa kalian? Kalau aku melanggar undang-undang baru. Aku dari tadi suruh kau bertanya tentang agamaku. Kau yang bahas Yesus. Aku suruh kau tanya agamaku. Iya aneh mama-mama ini. Itulah kalian terbiasa menjajah orang. Kalian pengen setiap orang Islam itu sesuai dengan yang kalian mau. Ketika agama kami kalian bahas haleluya. Giliran agamamu kami bahas menceret kau. Menceret kau. Kau pengen menghentikan kami untuk melakukan komparasi. Karena kau takut kan terbongkar apa yang gak pernah diajarkan pendetamu di gereja kan. Ketika kami bongkar isi kitabmu. Menceret kau. Menceret. Ini kerjaanmu semuanya. Giliran agama kami kalian bahas di komal kalian haleluya kata kalian tepuk tangan. Giliran kami melakukan komparasi secara akademik langsung kau bilang berhentilah membahas agamaku. Ini kalian pengen kami sesuai dengan mau kalian karena kalian udah terbiasa menjajah. Kalian mau menjajah pikiran kami. Lupa kalian yang kalian hadapi ini orang Islam yang diajarkan boleh memerangi orang yang memerangi kami. Kau pikir mau kami dijajah? Penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Menjajah pikiranku nggak ada. Haram jadah kami dijajah oleh kalian umat Kristen. Haram jadah. Nggak akan kubiarkan. Ya. Lebih baik kami mati mempertahankan kemerdekaan kami secara akademik membahas dan kebebasan berpikir kami. Karena kami di sini bukan menjelekkan agama kalian. Kami membuka cakrawala berpikir orang-orang di sini supaya kalian tahu apa yang tertulis di kitab kalian, apa yang tertulis di kitab kami. Bagaimana cara memahami? Mari kita diskusi. Yang kami bagi ini wawasan. Kalau kau nggak terima, bantah. Jangan kau larang-larang kami berdiskusi. Kau larang-larang memang kau yang membiayai kuliahku. Israel. Silakan. Buka mic, tanya Islam. Kalau awam. Kalau awam bertanya saja. Kalau berilmu, silakan bagi ilmu. Di sini tempat saya mengedukasi orang non-Islam tentang agama saya. Tugas saya itu, kewajiban saya itu kewajibanku karena aku mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam. Aku punya kewajiban untuk membantahi keluar ludahku. Serak ludahku kan. Ya begitulah kira-kira ya kan. Jadi kalian, aku masih mahasiswi aja menceret pendeta kalian ku bikin. Apalagi kalian nanti kalau aku udah jadi dokter, tutup gereja kalian ku buat. Kenapa? Karena bertobat semuanya. Kenapa bertobat? Ya karena sudah berakal. Tugasku bukan membawa kalian ke Islam dulu, tapi merubah cara berpikir kalian yang keliru. Mari berpikir sehat. Yang nggak mau ya silakan mau jadi dungu terus, nggak apa-apa. Ada kupaksa rupanya kalian pintar dan cerdas. Nggak ada.
Aku hanya mengajak kalian cerdas. Bagaimana supaya cerdas? Fungsikan akal sehat. Jangan semua penjelasanmu itu bertentangan dengan kitab suci. Jangan semua penjelasanmu bertentangan dengan akal sehat. Pakailah landasan ilmiah ketika menjelaskan agama. Jangan suka-suka bapak moyangmu ngomong. Ini kita bicara di ranah universal. Ditonton 4 juta jiwa. 4.400 orang yang menonton. Jangan kalian pula yang ngatur-ngatur aku. Mamaku bukan, bapakku bukan. Donatur aja, nggak ada yang berani ngatur aku. Orang yang jelas-jelas memberiku Udah uang aja. sayang, jangan Siapa pula kau marah-marah sayang. sayang kau? Jijik kali aku lah orang Nanti darah sayang. tinggi. Tidak, agamamu apa, Otnil? Nggak tanya-tanya aja, nggak usah Kristen. sayang-sayang. Oh yaudah, bertanya aja kalau awam. Iya, jangan marah-marah, pelan-pelan Suka-suka aja. aku lah. Mau marah, aku mau ngamuk, aku mau pargoy, aku mau jungkir balik aku. Apa urusannya sama kau? Kau bukan siapa-siapaku. Aneh kal. Loh, pargoy bisa rupanya, pargoy. Ya, suka-suka aku lah, mau pargoy, mau jungkir balik, apa urusannya samamu? Udah, kau bertanya aja, nggak ada urusan pribadiku denganmu, nggak ada urusannya, kau nggak ada urusan, serius. Iya. Silakan, tanya aja. Oke. Saya bertanya dengan kerendahan hati ya. Suka-suka mula, Kalau mau orang bertanya Islam dengan itu kerendahan hati, bagaimana kemaluan sebenarnya? hati, kehantuan hati, terserahmu. Tanya aja, nggak usah banyak, bertanya Kalau aja. orang Islam itu untuk mendapatkan surga itu sebenarnya dengan cara apa? Gitu. Bisa dijawab. Oke, di mute. Pertanyaan saudara kita Otniel, bagaimana cara umat Islam bisa masuk surga? Nah, mari kita menjawab dengan dalil Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, aku akan berikan surga. Jadi syaratnya seperti apa? Beriman dan beramal soleh. Itu dia. Silakan pertanyaan selanjutnya. Beriman dan apa tadi? Maaf, ada sepeda motor Beramal lewat. soleh. Berarti kalau orang yang berbuat salah ataupun itu pasti ada lah ya orang yang berbuat dosa gitu kan. Itu nanti akan dipertimbangkan atau bagaimana? Atau akan diukur dengan banyaknya perbuatan amal ibadah atau perbuatan yang baik dengan perbuatan yang salah itu bagaimana? Ditimbang atau bagaimana? Coba saya nggak ngerti ini pertanyaannya. Coba pertanyaan itu yang eksplisit lah. Tadi sudah saya jawab. Bagaimana cara kami masuk surga? Contoh misalnya, Beriman dan beramal soleh. contoh Lalu misalnya pertanyaannya gini ya. lagi apa? Nggak. Pertanyaannya apa? Contoh Saya makin bingung nanti kalau kamu kasih contoh. Pertanyaannya apa? Yang kamu bingung dari jawaban saya tadi, saya kan menjawab. Di Islam, kami masuk surga syaratnya 2. Beriman dan beramal soleh. Nah, sekarang yang kamu pertanyakan apa? Kalau ada orang berdosa gitu, ya tetap beramal soleh. Apa amal soleh yang dilakukan? Bertaubat. Karena bertobat itu adalah amalan soleh. Beriman ini maksudnya bisa lebih spesifik. Bagaimana kita Ya beriman mendapatkan itu beriman percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada apa yang diperintahkan untuk dipercayai. Contohnya? Percaya bahwa Allah adalah Tuhan, bukan manusia. Percaya Rasulullah itu adalah manusia utusan Allah. Percaya bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Percaya bahwa ada hari akhir. Percaya bahwa Rasul itu ada. Percaya malaikat itu ada. Percaya bahwa nanti ada qada dan qadar. Seperti itu. Apa yang diperintahkan Allah untuk dipercayai, kami Intinya, percaya. Berarti poin pertama percaya ya. Beriman Yang kedua itu tidak tadi hanya sekedar beramal percaya, ya? bro. Salah, bro. Beriman itu tidak hanya sekedar percaya. Beriman itu diikrarkan, diucapkan dengan kata-kata, dibenarkan di dalam hati, lalu ditunjukkan dengan perbuatan. Itu yang beriman. Nah, yang kedua, beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan beramal soleh? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Itu namanya amalan soleh. Terus pertanyaan selanjutnya apa? Nah contoh misalnya dia beriman, beramal soleh tadi ya. Itu percaya sama beramal. Terus terlepas dari itu kan mungkin ada kesalahan yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan dia sengaja atau tidak sengaja. Itu bagaimana ukurannya? Ya bertobat bagaimana? lah.
Kan Kalau Allah andai itu dia kan Maha tidak bertobat Pengampun. dalam arti gini, dia Islam, tetapi dia ya menjalankan kehidupan ya kalau berbuat salah ya salah dia gitu, tanpa sengaja dia berbuat salah, itu bagaimana hukumnya itu? Tidak ada hukum dari Allah kalau ketidaksengajaan itu. Yang menjadi asbab seseorang itu berdosa perbuatannya disengaja, diniatkan untuk berbuat jahat. Karena ada dalilnya, innama a'malu binniat. Jadi ketika ada orang meniatkan kejahatan, lalu niat kejahatannya itu teraktualisasikan, baru dicatat sebagai perbuatan jahat. Tapi kalau dia tidak sengaja, tidak dihitung sebagai kejahatan. Kan dia tidak sengaja. Berarti lebih cenderung dengan kata kilaf lah ya. Kalau tidak sengaja itu berarti tidak sengaja, bukan diniatkan, karena dalilnya adalah innama a'malu binniat. Amalan itu ukurannya bisa dikatakan benar dan salah karena niatnya. Ada orang dia bersedekah 1 miliar, dia bagi-bagikan uangnya 1 miliar. Apakah bisa dikatakan perbuatan baik? Perbuatannya terlihat baik tapi belum tentu baik. Kenapa? Karena niatnya untuk supaya dianggap hebat, ria dia. Makanya perbuatan itu tidak benar, tapi terlihat baik tapi tidak benar. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Jadi dalam Islam itu ukurannya itu bukan amalannya, tapi amalan yang diikat dengan niat. Diniatkan dulu memang itu untuk Allah, karena mematuhi perintah Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Apa yang masih belum Anda pahami dari situ? Nah, untuk mendapatkan pahala ya, saya menyebutnya pahala saja ya. Untuk mendapatkan pahala ini banyak cara nggak di Islam ini? Beramal soleh. Beramal soleh. Iya, amal itu kan perbuatan. Soleh itu kan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Apa? Mengikuti perintah Allah. Contoh, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kata Allah, perintah Allah. Laksanakan sholat, berzakat. Berarti kalau kita sholat, itu perbuatan soleh. Kita berzakat, itu perbuatan soleh. Lalu apa? Ikutilah Rasulmu. Ketika Rasulullah menganjurkan, lebih baik tidur itu miring kanan. Itu anjuran, bukan kewajiban, tapi sunnah. Maka amal soleh itu melakukan setiap yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, mengikuti anjuran Nabi Muhammad. Itu perbuatan soleh. Contohnya kalau apa yang dilakukan Nabi itu tadi kita lakukan dapat pahala gitu ya. Apa yang diajarkan Nabi untuk umatnya untuk dilakukan, bukan yang dilakukan Nabi semua, karena Nabi, kami bukan Nabi, tidak mungkin kami mampu melakukan semua Nabi. Nanti kalau kami mengikuti semua Nabi, nanti bagaimana kami mau menjadi Nabi? Kan nggak mungkin. Nabi dia tidak diharamkan makan zakat, diharamkan makan sedekah. Jadi kalau kami ikuti Nabi, bukan mengikuti untuk jadi Nabi, tapi mengikuti apa yang diajarkan Nabi untuk jadi umatnya. Jadi Nabi itu mengajarkan, untuk umatku begini aturannya. Karena apa yang untuk Nabi dengan umatnya berbeda. Ada privilege kalau untuk Nabi. Jangan dimaknai bahwa kami harus totally seperti Nabi. Nggak bisa. Kenapa dia Nabi? Kami bukan Nabi. Karena dia bisa berlaku adil. Dia bisa bersikap rendah hati. Kami tidak. Maka mengikuti ajaran untuk umatnya Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Nabi kami. Nabi kami yang mengajarkan. Apa yang untuk kami itu diajarkan dari Nabi kami, begitu. Silakan. Anda di sini bertanya saja. Kecuali Anda bisa membantah saya dengan menggunakan antitesis, silakan bantah. Tapi kalau Anda awam, Anda bertanya saja. Saya tidak akan bertanya balik tentang keimanan Anda. Saya hanya mau ditanya tentang agama saya. Ya sudah, itu aja. Maksud saya kan seperti yang tadi kan saya mau lihat bagaimana di Islam gitu kan. Kalau di saya kan ya kebanyakan kan sudah tahu ya. Uni Rifa pasti sudah tahu. Kepastian untuk keselamatan saya itu lewat karya salib itu. Tidak ada kepastian. Saya nggak pernah baca ayat kepastian masuk surga di karya salib itu. Itu doktrin, Pak. Sorry ya, maaf ya. Saya tidak mau orang-orang yang masuk ke koma saya ini ketika membuat sebuah klaim, statement, itu dibiarkan begitu saja. Tadi Anda bilang, kepastian itu karya salib itu doktrin, Pak. Bukan pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kepastian surga itu karena salib. Namanya Uni Rifa bukan bro. Ini bukan bebas narasi. Enggak, gini bro ya. Saya ini kan seorang pendiskusi dan seorang yang belajar untuk mengajar. Nah, jadi ketika ada orang yang bicara di depan saya itu, kalau dia klaimnya itu sesuai dengan sisi ajaran agamanya, saya akan diam.
Tapi ketika yang dia bawa itu bukanlah ajaran kitabnya, bukan ajaran Tuhannya, tapi ajarannya sendiri, saya harus sampaikan. Klaim bahwa Ya, tapi kepastian kan nggak surga karena logika, salib Bu. itu doktrin. Maksudnya Iya, gimana bagaimana nggak logika? logikanya, Bu ini Rifa yang saya sayangi? Bagaimana saya bisa percaya bahwasanya Ibu itu bisa menjelaskan Alkitab sementara Ibu itu tidak percaya tentang Yesus? Kalau seandainya Anda, Logikanya di mana? Anda gitu loh. bentar, logikanya di mana? Ketika Iya. kita bicara ilmu tentang kekristenan, apakah wajib dikatakan benar itu haruslah orang Kristen? Dikatakan benar Ya, tentang Kristen tidak. itu pasti Kristen. Ahli Taurat sama orang Farisi saja itu menolaknya Mesias ketika itu, ada orang yang karena mereka belajar, tidak memiliki bentar, hikmat. bentar. Nah, bagaimana saya bisa percaya Kalau dengan kalau omongan masalah Ibu hikmat, sini Ibu jangan Rifa? bawa hikmat, Pak. Ya itu urusan Anda. Saya nggak bikin Anda percaya. Yang saya bicarakan ini ada Ya pembuktiannya. itu, ahli Taurat sama Bro, orang Farisi bro, berhadapan dengan Yesus, jangan mereka bawa-bawa menolak orang karena ahli mereka Taurat, tidak gak ada memiliki urusan. hikmat. Bro, dengar bro ya. Saya di Maksud saya sini tidak begini loh, sebentar, Bro enggak, sebentar, Bu. Sis. Saya bukan orang yang Bagaimana saya bisa percaya dengan saya tidak Uni suruh Anda Rifa? percaya. Saya suruh Anda Nah, membuktikan itu. omongan saya. Anda tidak saya suruh percaya karena di sini bukan masalah Iya. percaya atau tidak percaya, tapi di sini adalah benar dan salah. Benar itu adalah statement yang terbukti menggunakan dalil-dalil dan menggunakan rasio. Benar adalah statement yang konsisten, koheren, dan koresponden. Salah tidak konsisten, tidak terbukti, bertentangan dengan realitas, itu salah. Saya bicara di sini bukan percaya atau tidak percaya. Di sini saya bicara benar dan salah. Ketika saya bilang bahwa yang Anda bilang keselamatan itu melalui karya salib adalah doktrin, itu bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan tidak ada satupun dalam kitab Anda Yesus mengajarkan Anda pasti masuk surga kalau percaya dia mati di salib. Nggak ada. Kalau Anda tidak percaya, silahkan buktikan. Cari di dalam semua kitab Anda, mulai Loh, dari Bapak Kejadian dan mengaruniakan Wahyu. anaknya yang tunggal bagi karena siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Anda Ada akan tidak di percaya situ itu. ditulis barang siapa aku mengaruniakan anakku yang tunggal dan barang siapa yang percaya dia mati di salib maka masuk surga. Ada nggak begitu tulisannya? Nggak ada. Saya tahu ayat itu, Nah, saya itu hafal ayat pemahaman itu. nanti bagaimana Loh. Allah itu firman. Karena kan Ibu Rita belum ini sampai ke kenapa? situ. Kenapa begitu orang loh. krit loh? Kalau saya ini bicara bukan pakai Belum dogma. sampai Bu Rifa. Itu kan Anda yang bilang. Kita bicara pakai kaidah ilmiah. Yesus berkata, Bapa, dalam kitab Anda dikatakan, begitu besar kasih Bapa sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi karunia, bukan untuk jadi tumbal. Anaknya diutus Mengaruniakan. bukan untuk dijadikan, ya mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan untuk jadi tumbal. Lalu Anda bilang, Anda tadi bicara bahwa keselamatan itu karena karya Iya, salib, nanti kita kepastian surga. berbicara ranah Itu doktrin. pengertian anak. Bu Rifa itu pengertian anak Saya itu ti- bagaimana Bu Rifa? Oh, kita pakai ayatnya aja ya nih. Nih, kita bicara nih. Ya, coba kita sepaham dulu. Bapak dan anak itu pengertian Bu Rifa bagaimana? Bentar, Apakah kita bawa Bapak dalilnya dulu, memiliki Pak. istri begitu? Pak, tidak etis Ya, kalau kita silakan. bicara ayat, tapi kita tidak baca ayatnya dulu secara komplit. Silakan Ibu Rifa, silakan. Nanti kalau kita baca kan maksudnya jangan mengartikan anak itu Loh, seperti kita. di saya dunia lagi nggak bahas ini, anak ada dan bapak, nenek dan ada kakek. anak. Yohanes, Pak, kita bahas, Pak. Anda tahu nggak standing point Anda tadi membawa ayat Yohanes 3:16? Karena Anda berkata kepastian surga di Kristen karena karya salib. Anda bawa Yohanes 3:16 ini nggak ada kaitannya dengan penyalipan. Anda baca ini, mana kaitannya dengan penyalipan, mana nih. Nih, di sini dikatakan bahwa Yohanes pasal 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini secara kaidah Bu bahasa Rifa. Indonesia tidak ada kaitannya percaya dia mati di salib, tapi percaya setiap apa yang diucapkan dia. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak kepada Yesus? Lah itu nanti kita merujuk ke perjanjian lama bagaimana Mesias itu sudah Loh, dibuatkan Bu Rifa. kalau Anda tidak mampu membela iman doktrin penyalipan Bukan, Bu menggunakan Rita, Yohanes di situ kan 3:16, dua poinnya. jangan bawa ayat ini. Di Kalau situ Anda poinnya tadi dua, Bu ujung-ujung, Rifa. sebentar dulu, bro, Barang saya ini siapa bukan, yang percaya, bro, saya percaya, saya ini Bu bukan Rifa orang tidak. Kristen yang Kan bisa gitu. Anda bodoh-bodohi. Berarti saya Itu mendapatkan hidup doktrin. yang kekal. Loh, Anda
Anda percaya kepada Yesus Loh, rupanya. itu kan ada dua tadi poinnya. Apa Barang poinnya di siapa sini? yang percaya? Ya, Barang siapa yang percaya kan? Anda Saya yang Anda percaya, Bu Rifa Anda tidak percaya. Nggak, saya buktikan dulu. Anda Percaya percaya dong, nggak? sayang. Oke, ketika Yesus berkata, kehidupan yang kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Pertanyaan saya, siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Nah, itu nanti kita berbicara tentang keilahian. Nah, itu nanti kita bicara tentang keilahian. Tapi saya Panjang, percaya Bu kepada Rifa. Yesus. Nggak Ketika Yesus bisa. Oh, itu berkata, yang saya paragraf tadi ya? percaya. Tapi ketika ini saya nyem-nyemnya. Hipokrit Anda, bro. Saya ini lebih bisa membuktikan saya yang percaya kepada Yesus. Contoh, ketika Yesus berkata, Amin, Shema kalau Bu Rifa Israel. percaya. Oh jelas, saya bisa membuktikan. Lanjut, Lebih lanjut, banyak lanjut yang ayat itu tadi. yang disampaikan Lanjut oleh yang tadi. Yesus. Shema Bentar dulu, Israel saya tadi, jangan lanjut. ganggu dulu. Silakan. Jangan dipotong. Oke. Saya bisa membuktikan kalau ada 100 perkataan Yesus, saya bisa buktikan mungkin saya 80% mengikuti dan Anda 0,00% mengikuti. Saya bisa buktikan itu. Contoh, ketika Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ada umat Islam yang menganggap Yesus itu adalah Allah. Tidak, tapi sebagai utusan. Clear, kami mengikuti perkataan Yesus. Lagi-lagi Yesus berkata, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Echad artinya satu-satunya, esa. Nah, siapa yang mengatakan Tuhan itu esa? Islam. Kalian Tritunggal. Di mana Yesus ajarkan Tritunggal? Oh, ayatnya di situ ketika Yesus berkata, jadikanlah semua baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu loh doktrin. Doktrin adalah percaya kepada pengajaran tanpa pembuktian, itu doktrin. Saya bicara tentang tekstual pernyataan Yesus. Ketika Yesus berkata, dalam Matius pasal 7 nomor 15, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Di mana Allah Bapa perintahkan Anda menyembah Yesus, sehingga Anda layak masuk surga. Coba, Nah, itu ada kita tidak? berbicara keilahian tadi, Bu Kita Rifa. berbicara keilahian, kebagaimanaan ilahi. Bahasa-bahasa yang Anda bawa tidak terdapat di kamus Firman KBBI. itu adalah Allah. Bu Unirifa percaya iya, itu. firman itu adalah Allah, kata siapa? Jadi gini Bu Rifa kan Jangan mengartikan jadi Yesus begini itu dulu. diciptakan, Otenable ya kan? banget jawabannya. Saya bertanya, Yesus firman tidak itu adalah Allah, diciptakan. kata Yesus siapa? itu kekekalan, Bu Rifa. Yang saya, oke, Yesus kekal. Ya kekekalan sebelum Ya, Abraham yang ada, aku mati sudah 3 hari ada. itu siapa? Mati 3 hari. Rohnya itu memporak-porandakan neraka, dipijak-pijaknya. Yang saya tanya itu bukan kepala roh. Yang iblis, saya Bu Rifa. tanya, yang mati 3 hari siapa? Lo berbicara kedagingan di situ Bu Rifa, tetapi rohnya tidak Dagingnya mati. Yesus itu Tuhan bukan? Loh, kalau kita berbicara tentang bagaimana Yesus itu, ya kita bicarakan tentang Kebagaimanaan Tuhan. ilahi ini adalah bahasa yang tidak ada di KBBI, tapi hanya ada di Kamus Rohani Umat Kristen, teman-teman. Ya, Kalian namanya cari di berbicara KBBI, keilahian. tidak ada KBBI mengatakan kebagaimanaan ilahi. Itu kata-kata yang dibuat-buat oleh orang Kristen. Saya tanya sekali Karena lagi, Bu Rifa tidak memiliki daging hikmat, Yesus Bu itu Rifa. Tuhan? Ya karena saya nggak mengerti, makanya saya bertanya. Kalau saya ngerti, ngapain saya bertanya? Ya itu makanya saya Saya kasih tanya tahu. kepada Anda, mana mungkin saya ngerti doktrin Anda? Saya ngerti perkataan Yesus, doktrin Anda saya nggak ngerti. Yang saya tanya itu adalah, yang mati di tiang salib itu Yesus bukan? Iya, Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Berbicara tentang kedagingannya saja yang mati. Makanya waktu dia bangkit, Kedagingan dan ini dia dalam menjumpai KBBI muridnya, kan? artinya apa? Coba, kedagingan Dia ini dalam mendatangi KBBI muridnya, artinya apa? menjumpainya dengan tubuh kemuliaan. Ya, arti kedagingan itu apa? Lah Ibu Rifa, artikan kedagingan apa? Kedagingan kan banyak Setahu bisa saya merujukan. daging adalah salah satu alat yang ada di tubuh manusia yang melapisi tulang, kemudian dilapisi kulit. Dan kemudian kalau daging yang sering saya temui itu daging sapi, daging ayam, yaitu makanan yang bisa dimakan manusia. Nah, saya tanya, Iya. kedagingan itu artinya apa? Loh, kalau kedagingan yang kami artikan Yesus itu kami melakukannya lewat perjamuan kudus. Itu perjamuan Yaudah, kudus Bu Rifa coba kenal tunjukkan kamus mana itu yang mengatakan kedagingan begitu. Dapat dari mana itu pengetahuan begitu? Yang ngajarin siapa itu? Lah kami mengingat kematian tubuhnya itu lewat perjamuan kudus, dan Enggak. itu ucapan Yang Yesus untuk mengajarkan mengingatnya. kata-kata kedagingan Untuk ini siapa mengingatkan orangnya? Pertama sekali yang mengeluarkan kata-kata kedagingan ini tuh siapa, bro?
Loh banyak itu ayatnya tertulis di Siapa? Alkitab, Bu Yang mana? Rifa. Coba kedagingan, ayo kita bahas yuk. Kedagingan. Coba KBBI kedagingan apa ya? Aduh, ini kamus oten aja ini guys. Kedagingan. Pencarian Jadi KBBI. itulah dia. Yang ada itulah dia, Bu Rifa. kedagingan. Tadi kan saya baliklah ke Bentar, awal. bentar, Ibu Rifa teman-teman. bagaimana menceritakan isi Saya Alkitab lagi- kalau Ibu Rifa nggak percaya? Saya ini bukan Kristen. Ngapain saya harus Ya ikut doktrin itu, kalian? bagaimana Ibu Rifa mau Kedagingan mengajarkan isi adalah- Alkitab? Ini nih teman-teman nih kedagingan teman-teman ya. Kelilipan ada, kedagingan ada teman-teman ya. Kedagingan adalah istilah yang menggambarkan kualitas atau karakteristik yang berkaitan dengan tubuh fisik. Nah, pertanyaan saya, apa kaitannya dengan pernyataan Anda bahwa bicara tentang kedagingan itu apa maksudnya? Coba kaitannya dengan pertanyaan saya yang mati di tiang salib itu Yesus atau bukan, itu apa kaitannya dengan kedagingan ini? Loh, saya mempercayai bahwasanya itu Yesus Tuhan. Nanti kita kalau Nah, berbicara berarti- ranah pengertian Ya, Tuhan nanti enggak, lagi. bro, ketika Anda bilang Anda percaya Yesus itu adalah Tuhan, itu hal yang tidak perlu saya bantah karena saya tahu seluruh umat Kristen kecuali Unitarian dan orang-orang saksi Yehova. Saya tahu kalian mengimani dia sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda Kedagingan pernah mati yang kan? mati dan rohnya tidak akan Nah, pernah mati. Di Petrus Saya- diceritakan roh bagaimana manusia rohnya itu mati nggak? Roh manusia memporak-porandakan bisa mati? neraka. Roh manusia bisa mati? Loh, itu akan ada nanti penghakimannya, Bu Rifa. Makanya kami Enggak, yang saya akan tanya ada roh manusia kekekalan, bukan. kehidupan kekal. Bro, yang saya tanya itu roh manusia ini bisa mati nggak? Mati dalam kekekalan. Saya tanya, roh manusia bisa mati nggak? Bagaimana berbicara roh bisa mati, Bu Rifa? Nah, matinya dalam Lah kekekalan. apa bedanya ketika Kekekalan Anda itu dikatakan apa? mati, ketika Anda mati, Otniel mati. Nggak ada ceritanya yang mati kedagingannya, rohnya nggak mati. Begitu juga dengan Yesus. Yesus itu yang mati adalah si Yesusnya. Karena yang disebut dengan Yesus adalah manusia laki-laki yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang kemudian bisa bermukjizat yang digelari sebagai rabi. Itu namanya Yesus, karakteristik Yesus begitu. Yang saya tanya, yang mati di tiang salib itu Tuhan Anda atau bukan? Ya Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Nah, lalu Dosa saya bunuh tanya, Rifa. Tuhan itu Kalau kekal Bu nggak? Rifa percaya. Enggak, saya nggak pernah diajarkan tidak bertanggung jawab dalam agama Ya saya. Tuhan Saya Yesus tanya, itu kekekalan, Bu Rifa. Nah, Kan Yesus sendiri yang berkata sebelum definisi Abraham kekal ada apa? sudah ada. Definisi kekal apa? Definisi kekal. Ya kekal. Ya, Masa apa tidak tahu definisinya? pengertian kekal? Saya tahu, karena orang Kristen yang nggak tahu. Setahu saya definisi kekal nggak pernah mati. Tapi menurut Anda, kekal itu pernah mati. Kan Anda geblek gitu. Lah, kalau kita berbicara tentang Tuhan, bagaimana kita berbicara tentang tubuh? Lah Tuhan Tentang Anda bertubuh daging. nggak? Tuhan Anda bertubuh nggak? Loh, kan kita ini akan berbicara tentang roh, keilahian. Saya, Makanya jangan Yesus lari-lari. itu roh. Yesus itu roh atau tubuh manusia? Loh, nanti kalau kita berbicara tentang hakikatnya Apa nanti ini kalau kita panjang berbicara lagi kalau kita berbicara dari tadi? perjalanannya. Yang saya bicarakan dari tadi Yesus. Ada nggak Yesus pernah jadi roh? Apa ini bang? Kita berbicara Yang apa saya ini tentang bicarakan bagaimana tentang pengajarannya Yesus. ataupun kehidupan di dunia Pertanyaan ini atau saya, bagaimana? Yesus ini roh atau tubuh manusia? Pengertian dasarnya kita sepaham nggak bahwasanya Saya firman itu tanya, adalah Allah. Yesus itu roh atau orang, bang? Makanya di perjanjian lama itu Bu Rifa, itu kan cerita ehad ya, bukan cerita satu. Yang Arti saya ehad tanya esa apa? itu satu-satunya. Berbicara tentang pertanyaan saya adalah Gini, berbicara gini, Bu tentang Rifa. pertanyaan Biar- bahwa Yesus itu Oke, roh atau biar daging. saya jelasin. Berbicara Boleh saya tentang jelasin pertanyaan sedikit? saya, berbicara tentang apa yang ada. Yang saya tanya, ulangi pertanyaan Boleh saya, saya baru jelaskan. jelasin sedikit? Boleh, tapi Oke. pertanyaan saya apa? Iya, biar nanti Bu Rifa nyambung gitu loh. Nanti kalau Yang pengertian saya dari perjanjian lama tanyakan itu si apa, ehad, bro? ehad dan esa itu. Saya tidak itu bahas bercerita tentang tentang ehad. satu-satunya, Saya tidak ada yang menyerupai bertanya dengan dia. tentang ehad. Saya bertanya, Yesus ini orang atau bukan? Ya jelas dia itu manusia dan jelas dia itu Tuhan. Ya udah, kalau gitu kita sedang membicarakan siapa? Jangan bilang roh lagi loh. Berarti kita membicarakan tentang Yesus yang adalah Tuhan Anda. Yesus ini pernah mati nggak? Lah itu di kayu salib. Ya udah, berarti Anda adalah orang yang sedang membolak-balikkan akal Anda dan merubah KBBI mengatakan kekal artinya pernah mati. Makanya saya bilang Anda
ODGJ, Lah kan Bang. kita berbicara tentang kedagingan kan, makanya roh itu tidak pernah mati, Bu Rifa. Itu kan Tuhan gitu loh. Saya Di bicara Petrus tentang, diceritakan saya bahwasanya tidak dia sedang berbicara memporak-porandakan. tentang anatomi tubuh di mana ada perbedaan antara roh dan daging dan tulang. Saya bicara tentang Yesus. Iya kan habis Nah, disalib Yesus kan, itu mayatnya apa? itu dibawa kan, Yang dikubur saya kan. tanya, Yesus itu entitasnya apa? Yesus entitasnya apa maksudnya? Pengertian apa ini? Anda ngerti entitas? Entitinya apa dia? Orang, Tuhan, roh, hantu, batu, ayam, bebek, lele, atau jempol kaki? Begitulah pemikiran ahli Taurat sama orang Farisi, Yang bahwasanya saya dia tuh nggak tanya percaya dia itu, itu Mesias. saya tanya, menurut Anda, Yesus ini masuk dalam klasifikasi A, ayam, unggas-unggasan, B, Lah kan saya bilang siluman, ahli C, Taurat juga, orang, D, Yesus menganggap kulkas. dirinya itu Saya tanya anak Allah. entitas, saya tanya entitas. Apakah menurut Anda, saya nggak tanya Sama bagaimana pemikiran Bu Rifa ini dengan ahli Taurat loh, itu sama. saya lagi nggak nanya bagaimana pendapat ahli Taurat, saya lagi tanya pendapat Anda, Otniel. Ya Saya sama tanya, pemikiran Bu Rifa ini dengan orang ahli Taurat itu. kenapa gitu malah loh. tidak menjawab? Ini namanya logical fallacy. Dia tidak menjawab tapi malah ad hominem. Saya belum memikirkan apa-apa tentang Yesus. Saya justru mengikuti apa yang dia katakan tentang dirinya. Dia anak manusia, saya percaya. Dia utusan Tuhan, saya percaya. Dia kurio, saya percaya. Dia bukan Allah, karena memang tidak ada dia mengatakan saya adalah Allah. Nah, yang saya tanya itu, menurut Anda, Yesus itu masuk dalam klasifikasi apa? A, unggas-unggasan, B, ayam-ayaman, C, terong-terongan, B, orang. Yesus itu Tuhan, Bu Rifa. Nah, oke. Tuhan Nah, yang dia. mati di tiang salib itu Yesus bukan? Yesus Nah, cerita tentang ketika Anda kedagingan, dengar, tapi rohnya tidak akan dengar pernah ya. mati. Ketika Anda bilang Yesus adalah Tuhan, maka yang mati adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, yang mati adalah Yesus. Itu konsekuensi logik. Saya lagi nggak bicara yang mati apanya. Logiknya Kedagingannya. manusia dengan logiknya Tuhan kan beda, Bu Dari mana Rifa. Anda tahu logik Tuhan? Kita nggak. Lah itu dia kan bagaimana tentang pengajarannya di bumi ini. Di mana Tuhan Hidup Anda belajar harus mengajarkan hidup. seperti yang Anda katakan itu? Orang buta lihat. Di mana Tuhan lumpuh Anda mengajarkan berjalan. logikanya kepada Anda? Sehingga Anda tahu kalau Di logika mana Tuhan dengan ada manusia itu nabi beda. yang berkata aku bukan dari bawah tetapi aku dari atas. Yang saya tanya, di mana pernah Yesus mengajarkan logika Tuhan kepada orang? Maksudnya logika Tuhan kepada orang. Ya Anda kan kita tadi ini memiliki bilang pikiran, logika Bu Tuhan Rifa. dengan logika manusia berbeda. Loh, yang mengatakan logika Tuhan dengan logika manusia sama tuh siapa? Saya nggak pernah bilang. Lalu Anda bilang, ya logika kita kan beda. Nah, makanya Iya, saya tanya. makanya tadi kan yang pola pikir Bu, Anda tadi Bu Rifa. Anda Berarti kan Tuhan mati. diam Itu dulu. kan pola pikir yang Anda- salah, cacat Loh. berpikir itu. Ya udah, saya tanya. Ini apa? Nih saya tanya Bagaimana ya. Nih. Ini pertanyaan? bukan saya. Sorry ya, ini bukan saya, tapi Paulus Ya. ya. Nah, ntar ya. Inilah kawan-kawan Kristen. Kalau berhadapan dengan Unirifa ini, tolong baca Bible Anda ya. Saya ini orang yang nih. Anda bilang tadi apa? Saya cacat logika mengatakan Tuhan mati. Oke. Berarti kitab Anda ini kitab cacat logika. Karena yang mengatakan Tuhan mati bukan saya, tapi kitab Anda. Dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian apa? Kematian apa, Bro? Kedagingan kebagaimanaan? Kematian Ya, apa ini? Tuhan. Nah, Kematian cacat logika Tuhan. nggak nih? Yaudah, ini yang cacat logika saya atau kitab Anda? Lah tadi kan pertanyaan Bu Rifa itu tentang kedagingan kan, yang mati itu Saya berarti tidak Tuhan bertanya mati tentang gitu kedagingan. kan. Yang saya tanya itu yang mati di tiang salib itu siapa? Tuhan atau orang? Bagaimana pertanyaannya Tuhan Loh, mati kan ini bingung di kita sini mau apa tuh menjawabnya. tulisnya di sini? Kenapa Anda tidak mau menjawab pakai kitab Anda ini? Di sini Iya, jelas dikatakan merujuk itu perikopnya kematian Tuhan. apa, bagaimana ceritanya itu nanti Memang kalau dijelaskan lagi perikopnya Anda bahwasanya roh. baca, apakah ayatnya jadi berubah kematian kedagingan di situ? Ketika saya baca Itu perikop, jelas ternyata tertulis, berubah ayatnya Bu menjadi Rifa. kematian kedagingan kebagaimanaan ilahi gitu. Jadi Rohnya kedagingan tidak manusia mati, gitu. Bu Rifa. Rohnya tidak Pak, mati. Anda nanti kalau mati, roh Anda mati nggak?
Upah dosa adalah maut. Saya tanya, roh Anda mati? Loh, karena saya percaya dengan Yesus lewat karya salib itu, saya tidak akan mati dalam kebinasaan itu. Jadi Anda nggak pernah mati? Loh, bercerita tentang kedagingan ini kan kita membusuk semua, Bu Ripa, yang Berarti Anda dikubur. mati, tapi roh Anda nggak mati kan? Apa bedanya? Anda tetap dikatakan mati kan, walaupun roh Anda nggak mati. Lalu apa yang Anda bilang ke bagaimana Loh, Yesus kedagingan sendiri yang keilahian tadi? berkata, walaupun kamu sudah mati, kamu akan hidup. Ini saya tanya ini tolong perbaiki Itu gimana, Bu ayat Ripa, ini. ngartikannya? Loh, Apa? mati? Kan ada Apa itu Yesus ini? berkata kan, Apa? Enggak. walaupun kamu mati, Hmm. kamu tetap hidup. Itu gimana, Walaupun Bu kamu Ripa, mati, ngartikannya? Yesus itu bicara banyak sekali, dia berbicara tentang perumpamaan. Yesus berkata begitu. Lah itu, Nah, karena saya sekarang- percaya sama dia bahwasanya dia mati dan dia bangkit kan. Ya arti mati apa menurut Yesus? Saya kan ngikutin yang bangkit. Ya, bukan, saya nggak nanya Anda ngikutin siapa. Yang saya tanya adalah, apa definisi mati menurut Yesus? Mati itu akibat perbuatan dosa dan upah dosa adalah maut. Itulah kematian. Yesus pernah kekal. mati nggak? Yesus pernah Lawan. mati. Yesus pernah mati untuk memporak-porandakan kematian itu, Bu Rifa. Bukan Tapi dia pernah. kerohanian- bukan Loh, rohnya yang Anda, mati. Anda kenapa nggak konsisten? Tadi katanya mati karena dia berdosa. Sekarang dia mati untuk memporak-porandakan dosa. Kenapa? Ini Dalam kedagingannya. coba tunjukin karena dalilnya. daging Coba ini kan coba mati, tunjukin Bu dalilnya bahwa kematian Yesus itu Saya rasa semua memporak-porandakan. yang saya Coba. itu ada ceritanya di Petrus. Ya, silakan, Bu Rifa silakan, kan tunjukkan. bilang baca Alkitab. Loh, yang membawa dalil itu kan Anda. Kenapa saya harus membuktikan dalil Anda? Kan Anda yang menstatementkan. Loh, Bu Orang yang Rifa belum pernah menstatementkan baca ya- itu tentang Ya, bagaimana makanya karena saya nggak pernah, roh makanya Yesus. karena saya tidak pernah membaca, makanya saya ingin Anda yang tunjukkan supaya menunjukkan Loh, bahwa tadi Anda itu katanya enggak. sudah baca semua. Teman-teman Saya Kristen di sini kan perhatikan mau ya. masa cerdas. Bagaimana teman-teman. orang Kristen ini, teman-teman, ketika berbicara tidak ada satupun ayat yang dia tunjukkan satupun. Nah, mana? Ada di ayatnya? Petrus 3 itu ya. Petrus 3 Mana? Coba, coba. Petrus berapa? 18 kalau nggak salah itu. Petrus berapa? Petrus 3. Bentar ya. Silakan. Aduh, parah. Bentar ini tadi soalnya saya lagi. Kebagaimanaannya. Ya udah, gantian Anda di mute dulu aja. Anda cari ayat dulu. Istirahat dulu aja dulu. Ya. Ya, Immanuel, silakan. Kalau awam bertanya saja. Kalau berilmu silakan diskusi sama saya. Saya nggak mau merendahkan orang Kristen. Kasihan saya ya. Kalau nggak ada ilmu, jangan bicara banyak ya. Silakan Immanuel. Kalau awam bertanya aja. Immanuel? Ya, silakan bertanya saja. Tanya dulu Kalau kecuali ya. Anda berilmu, kalau Anda berilmu Anda boleh diskusi sama saya.